Shalom adik-adik, welcome home. Senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali di Cekit Kids Online pada malam hari ini. Ya, siapa yang masih semangat untuk Cekit Kids pada malam hari ini? Kakak masih semangat loh, meskipun secara online. Nah, sebelum kita mulai Cekit malam hari ini, kita berdoa dulu yuk. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami bisa bercekik kembali Tuhan meskipun secara online. Bapa, berkati kami semua anak-anak-Mu supaya kami bisa menikmati CG ini dan kami diberkati dan kami semakin lama semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin acara CG ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kami. Kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Ayo, kita mau berdiri bersama. Music. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Whoa. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Whoa. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Whoa. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na, 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 na 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 na. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Whoa. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Whoa. Sungguh kami
cinta, rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Sekarang William mau doa untuk Indonesia, berkati Pak Presiden supaya Tuhan berikan hikmat dan juga jaga Indonesia supaya bisa selalu aman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau mau berkati bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang kuat dan menghadapi segala pencobaan yang sedang terjadi. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami semua dan hapuslah dosa-dosa kami. Berikanlah kemuliaan-Mu untuk memberkati bangsa Indonesia. Berilah bangsa Indonesia ini kesembuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, sekarang Steve mau berdoa untuk Indonesia agar Indonesia dijauhkan dari bencana, aman, dan diberikan berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia, berikan kekuatan, kedamaian, dan perlindungan yang berlimpah. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas Indonesia. Sekarang kami mau bersatu hati mendoakan Indonesia. Biarlah perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu ada atas Indonesia, agar nama-Mu selalu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia supaya dijauhkan dari bencana alam yang ada. Tuhan juga lindungi kami agar tidak terkena virus-virus yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang di luar sana yang terkena bencana alam. Tuhan lindungi mereka supaya tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Tuhan juga jauhkan virus-virus dan bencana alam yang ada dari negeri kami agar kita bisa beraktivitas dan beribadah seperti biasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Berjuta tangan terurut menantikan uluran kasih dan pengharapan hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar dari-Mu Tuhan. Ampunilah bangsaku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Berjuta tangan terulur
saat ku beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Tuhan, pakai kami untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa-Mu. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Shalom anak-anak cekikit. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak Penny akan bercerita tentang satu tokoh Alkitab. Anaknya kecil tetapi berani melawan raksasa yang besar. Siapa dia? Ya, namanya adalah Daud. Nah, hari ini kakak Penny akan bercerita tentang Daud. Daud adalah anak dari Bapak Isai. Dan ketiga kakak Daud yang sudah besar-besar pergi ke istana Raja Saul untuk berperang. Sedangkan Daud pada saat itu masih kecil. Dia masih kecil dan dia masih menjadi penggembala domba. Dan pada suatu saat setelah Daud pulang dari mengembalakan domba, Daud disuruh Isai untuk melihat kakak-kakaknya, untuk menengok kakak-kakaknya sambil membawakan makanan untuk mereka. Pada saat itu Saul bersama orang-orang Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Dan pada saat itu mereka lagi mempersiapkan barisan mereka masing-masing. Tiba-tiba di tengah barisan orang Filistin muncullah orang yang berbadan besar. Orang badannya besar sekali. Dia yang bernama Goliat. Dia adalah Goliat. Goliat ini badannya sangat besar adik-adik, seperti seorang raksasa. Dan pada saat itu Goliat menantang bangsa Israel. Goliat menantang kepada orang Israel. Orang Israel, siapa yang berani mengalahkan aku? Nah, seperti itu seru Goliat. Setelah mendengar kata-kata Goliat, orang Israel menjadi takut. Mereka menjadi ketakutan karena badan Goliat yang sangat besar. Mereka sangat takut kepada Goliat karena Goliat mempunyai badan yang sangat besar. Sesampainya di sana, Daud melihat pasukan Israel ketakutan. Mereka merasa ketakutan untuk menghadapi Goliat. Daud heran dan bertanya-tanya, siapakah orang itu yang berani menghina orang Israel? Setelah mendengar perkataan Daud, maka orang-orang itu menyampaikan kepada Raja Saul. Dan Raja Saul memanggil Daud untuk menghadap dia. Dan pada saat itu kata Daud kepada Raja Saul,
biarkanlah aku yang pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, kamu tidak mungkin dapat mengalahkan orang Filistin itu karena dia mempunyai badan yang sangat besar, sedangkan kamu masih kecil, badanmu masih kecil, jadi kamu tidak bisa melawannya. Tapi pada saat itu Daud berkata kepada Raja Saul. Kata Daud kepada Raja Saul, Tuhan telah melepaskan aku dari beruang dan singa. Begitu juga saat ini Tuhan yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. I can do it. Lalu Saul berkata kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saul percaya bahwa Daud dapat melakukan itu. You can do it. Lalu Saul memberikan pakaian perangnya kepada Daud. Dia memberikan pakaian perangnya kepada Daud. Tetapi Daud menolaknya karena pada saat itu ketika Daud memakai pakaian perang itu, Daud mencoba pakaian itu, Daud tidak bisa berjalan karena mungkin pakaiannya itu berat sehingga Daud susah dalam berjalan. Untuk itu Daud memutuskan untuk tidak memakai pakaian itu. Daud lebih memilih untuk menggunakan pakaiannya. Lalu Daud pergi menemui orang Filistin itu. Di tengah perjalanan Daud mengambil 5 buah batu dan diletakkan ke dalam kantung gembalanya, dan umbannya dibawa di tangannya. Lalu Daud pergi menemui Goliat untuk melawan Goliat. Pada saat itu setelah Goliat melihat Daud yang badannya kecil, maka Goliat menghina Daud. Dia menertawakan Daud. Kamu itu masih kecil. Bagaimana kamu dapat melawan aku yang besar? Goliat meremehkan Daud. Tetapi Daud berkata kepada Goliat, aku datang dengan nama Tuhan alam semesta, Allah orang Israel yang kamu tantang itu. Lalu Daud mengambil batu dalam kantongnya. Dia mengambil batu, lalu batu itu diumban dan dilemparkannya. Dan batu itu kena dahi Goliat. Dan seketika itu Goliat terjatuh, adik-adik. Goliat jatuh. Goliat kalah dengan Daud. Yeay, Daud menang. Nah, adik-adik, mungkin saat ini kalian masih kecil atau mungkin ada yang lebih kecil dari Daud. Nah, kalian juga bisa seperti Daud, bukan bisa melawan raksasa yang besar, karena saat ini tidak ada raksasa yang besar. Yang ada saat ini yang harus kita lawan adalah rasa ketakutan yang ada dalam diri kita. Takut mencoba, takut melakukannya. Itu yang harus kita lawan. Kita harus melawannya. Kita harus berani melakukannya. Kita harus berani mencobanya. Nah, contohnya, siapa yang di sini bisa memakai atau menali sepatu sendiri? Wah, kakak di sini melihat hampir semua bisa melakukannya. Sekarang katakan, bagi yang bisa melakukannya, katakan I can do it. Nah, tetapi bagi yang masih belum bisa, tidak masalah. Kakak akan mengatakan kepada kalian, you can do it.
Nah, sekarang kakak mau tanya lagi kepada kalian, siapa yang di sini yang sudah bisa melakukan aktivitas yang dari sekolah maupun dari sekolah minggu secara sendiri? Angkat tangannya. Ya, hampir semua bisa melakukannya. Jikalau kalian sudah bisa melakukannya, katakan I can do it. Tetapi jikalau kalian masih belum bisa atau kalian masih dibantu mama, gak masalah, it's okay. Kalian bisa mencobanya kembali, kalian bisa berlatih kembali. You can do it untuk kalian. Nah, adik-adik, saat ini kakak punya satu drama singkat. Coba disaksikan ya adik-adik drama singkat ini. Selamat menyaksikan. Loh, kenapa Lala? Kamu kok menangis? Aku tidak bisa mengerjakan matematika. Kamu jangan sedih, kamu jangan menangis. Jikalau kamu tidak bisa mengerjakan matematika, kamu harus belajar. Kamu harus rajin belajar dan kamu juga harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kamu. Tuhan Yesus memberi kepandaian kepada kamu supaya kamu dapat mengerjakan matematika dengan baik. Jadi kamu jangan nangis lagi. Kamu gak perlu nangis. Kamu tinggal berdoa kepada Tuhan Yesus dan kamu juga harus rajin belajar. Kamu harus berusaha belajar. Terima kasih ya Kak Lili. Kak Lili sudah menasehati Lala dan Kak Lili juga sudah mendukung Lala. Terima kasih Kak Lili. Makasih, Lala mau belajar sekarang. Lala juga mau berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau menolong Lala untuk mengerjakan matematika. Terima kasih Kak Lili. Yeay! Aku dapat 100 teman-teman. Sekarang aku sudah bisa mengerjakan matematika. Aku mendapatkan nilai 100. Semuanya ini karena aku rajin belajar dan aku juga berdoa kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat memampukan aku untuk dapat mengerjakan matematika. Yes, I can do it. Nah, bagaimana dramanya? Seru bukan? Nah, adik-adik, itu adalah contoh untuk kalian. Yang pertama, tokoh pertama Lala. Apa yang perlu kita contoh dari Lala? Lala ini meskipun dia tidak bisa matematika, setelah dapat dorongan dari Lili, maka Lala bersemangat untuk belajar. Dia mau belajar dan dia juga mau berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat memberi kemampuan kepada Lala untuk dapat mengerjakan matematika. Nah, sekarang apa yang dapat kita contoh dari Lili? Yang dapat kita contoh dari Lili adalah sifat Lili. Meskipun Lili melihat Lala itu tidak bisa, tetapi Lili tidak menghinanya. Lili tidak mengolok-olok si Lala, tetapi Lili mau memberi dukungan. Lili mau mendukung Lala dan menyemangati Lala supaya Lala bersemangat dalam mengerjakan matematika. Supaya Lala juga mau berdoa kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan kepada
Tuhan Yesus. You can do it, Lala. Itu yang dikatakan oleh Lily. Nah, meskipun saat ini kita masih kecil, tetapi Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kita semua sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita baca pada Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita semua bisa karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, sekarang kita akan katakan big mission kita hari ini. Big mission kita adalah I can do it. Nah, sekarang kita katakan bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. I can do it. Yes, I can do it. I can do it. Yes, I can do it. Yes, I can do it. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Nah, firman Tuhan hari ini luar biasa ya adik-adik. Sebelum kita mengakhiri JG malam hari ini, kita tutup dalam doa ya. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu pada malam hari ini. Mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarlah berkat Allah memenuhi setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Ada berkat hikmat, roh takut akan Engkau ada di dalam setiap anak-anak CG Kids ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.